Halo Sobat TV, berikut ini merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam DV sepekan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 7 Maret guna membahas keberlanjutan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar usai menemui Presiden, Menko Budi Ari mengatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa nantinya akan memangkas rantai distribusi barang sehingga bisa menghapuskan potensi permainan harga. Menteri Budi Ari menambahkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran hingga 5 miliar rupiah untuk satu desa yang bersumber dari dana desa. Skema keuangan diperuntukkan bagi pembelian 2 truk mobilisasi barang serta pendirian 6 outlet, yakni gudang, ruang pendingin, kantor koperasi, kemudian koperasi, apotek desa, klinik desa, dan unit simpan pinjam. Karnavian mengucapkan terima kasih kepada pihak yang melaporkan retret kepala daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan bentuk pengawasan publik kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Jumat 7 Maret, Tito menegaskan bahwa penunjukan langsung PT Lembah Tidar Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang mempersiapkan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ia menyebut penunjukan perusahaan tersebut bukan karena siapa yang ada di dalamnya, melainkan dari sisi kemampuan menyediakan tempat yang memadai serta bisa memberikan jaminan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada 27 Februari lalu melaporkan kepada KPK adanya dugaan korupsi pada pelaksanaan retret kepala daerah yang berlangsung 21 hingga 28 Februari lalu di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pelaporan tersebut penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia tidak melewati proses tender yang jelas serta syarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia diyakini sebagai kader Gerindra. Kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menyumbangkan aset untuk mendirikan sebanyak 40 sarana dan prasarana demi terselenggaranya sekolah rakyat yang berbasis asrama atau pemondokan. Kesiapan ini dinyatakan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Minggu 9 Maret malam. Terdapat sebanyak 38 pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Timur yang menyatakan kesediaannya menyerahkan masing-masing satu asetnya untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap menyumbang 2 aset untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat. Total 40 sekolah rakyat yang ditargetkan berdiri di Jawa Timur tersebut dijadwalkan sudah dapat beroperasi pada bulan Juli mendatang bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru dalam kalender pendidikan 2025. BUMN Agrinas Palma Nusantara resmi mendapatkan izin mengelola lahan sawit seluas 221.000 hektar yang merupakan barang bukti dari kasus korupsi Duta Palma Group. Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo, menargetkan lahan sawit sitaan itu bisa menghasilkan 5,5 juta ton sawit per tahun. Nantinya dari 37 bidang tanah perkebunan sawit yang tersebar di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat tersebut akan didorong untuk hilirisasi kelapa sawit menjadi bahan bakar. Pernyataan itu disampaikan Agus usai penandatanganan berita acara penyerahan penitipan barang bukti yang disaksikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung Santiar Burhanuddin, hingga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta Senin 10 Maret. Ia turut memastikan komitmennya dalam meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para karyawan hingga memperbaiki seluruh lini kehidupan yang ada di kebun baik infrastruktur maupun sistem pemeliharaannya. Jelasnya, pengelolaan lahan sitaan tersebut akan dibagi ke dalam 13 regional, di mana setiap regional seluas 17.000 hektar akan dipimpin oleh kepala regional yang membawahi 5 general manager, 25 manajer, hingga 125 asisten manajer. Bakal calon Gubernur Papua nomor urut 1 Penhur Tomimano
bersama para pendukungnya mengantarkan bakal calon wakil gubernur Papua, Konstan Karma, untuk mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Minggu 9 Maret. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi MK atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah PHPU-Kada, yaitu meminta KPU Papua melaksanakan pemungutan suara ulang PSU Pilgub Papua. Sebelumnya, pada 24 Februari lalu, MK telah memerintahkan KPU Papua untuk melakukan PSU Pilgub Papua di 9 kabupaten dan kota dalam waktu 180 hari. PSU ini tidak mengikut sertakan calon wakil gubernur nomor urut 1, Yermias Pisai, yang telah didiskualifikasi karena melakukan kesalahan pada surat keterangan domisili saat pemilu yang lalu. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara Vietnam, serta meningkatkan hubungan ke level yang lebih tinggi dan komprehensif. Saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, di Istana Merdeka Jakarta, Senin 10 Maret, Presiden Prabowo mengatakan penguatan kerjasama perlu dilakukan. Sebab kedua negara memiliki visi yang sama, yakni menjadi negara maju pada 2045 mendatang, tepat saat kedua negara merayakan 1 abad kemerdekaan. Prabowo mengatakan penguatan kerjasama akan dilakukan di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan dan sains. Dalam produksi minyak goreng merek Minyak Kita palsu di sebuah pabrik di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pabrik tersebut mengemas ulang minyak goreng curah dengan takaran yang dikurangi, tetapi dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi HET. Wakapolres Bogor, Kompol Rizka Fadila, mengatakan tersangka berinisial TRM mendapatkan minyak curah dari berbagai tempat, seperti Tangerang dan Cakung. Minyak tersebut kemudian dikirim ke kampung Cijujung untuk dikemas ulang dengan label Minyak Kita. Kemasan minyak goreng tersebut juga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Polisi menemukan bahwa produk tersebut tidak mencantumkan berat bersih yang sebenarnya, serta menggunakan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah tidak berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, Polri, dan para pensiunan. Dalam keterangan yang diberikan di Istana Merdeka Jakarta Selasa 11 Maret, Presiden menyebut bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan para hakim. Sementara bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Unit mobil dan 2 unit sepeda motor untuk menjadi barang bukti dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Direktur Klub Sepak Bola Persiba Balikpapan, Catur Adi Priyanto. Kendaraan yang sudah diamankan tersebut kini dititipkan di Mapolda Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, pada Rabu 12 Maret mengatakan kendaraan yang disita disinyalir terkait dengan TPPU dari kasus peredaran narkoba yang diungkap di Lapas Kelas 2A Balikpapan. 9 orang tersangka dalam kasus tersebut telah ditahan oleh Polda Kaltim, sementara mantan Direktur Persiba yang diduga berperan sebagai pengendali atau bandar diamankan di Bareskrim Mabes Polri. 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 13 Maret, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyampaikan kelima tersangka tersebut yaitu mantan Direktur Utama BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korsek BJB Widi Hartoto, dan 3 tersangka dari pihak swasta, yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma. Budi pun mengungkapkan perkara ini diduga merugikan negara sekitar 222 miliar rupiah. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau Ahok rampung diperiksa penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023 pada Kamis 13 Maret. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam dan dicecar sebanyak 20 pertanyaan dari penyidik tindak pidana khusus.
Ahok mengaku kaget lantaran penyidik memiliki data yang jauh lebih banyak yang bahkan ia tidak ketahui saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Terima kasih sudah menonton. Itulah merupakan berita paling hangat di Indonesia dalam DV Sepekan. Ikuti terus untuk informasi menarik lainnya.